Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan ini aku waktunya bikin video review untuk episode terakhir, yaitu KB Journey ya. Jadi kemarin aku buatin pre-reviewnya. Jadi ada beberapa spekulasi dari aku sendiri gitu ya, bahwa kenapa Marsha bisa pergi gitu. Dan akhirnya semalam aku dapat nonton KB Journey ini di kloter pertama, yaitu di jam 6 sore, dan kloter kedua itu ada di jam 9 malam ya gitu. Jadi seru banget, dan seperti yang Uncle Jody bilang atau disampaikan kepada kita semua, bahwa ini bener-bener episode yang tak terlupakan banget untuk episode terakhir ini atau episode 4 ini. Jadi ada 4 episode ya, dan di dalam 4 episode itu ada beberapa daerah-daerah yang dikunjungi gitu. Dalam satu episode itu ada beberapa kunjungan yang dilakukan oleh tim KB Journey ini gitu, untuk menguak misteri, terus juga mitos, terus juga cerita apa aja di dalam setiap provinsi yang mereka kunjungi ini gitu. Dan kenapa Uncle Jody itu memilih Pulau Jawa itu ya bukan hal yang kebetulan sih, kata Uncle Jody begitu, karena beberapa provinsi juga ada di listnya mereka sebenarnya. Jadi ada di provinsi Sumatera juga kalau nggak salah. Jadi mereka melakukan syuting ini tuh bener-bener ada maksud, ada tujuan gitu ya. Bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar membuat konten hiburan untuk kita semua gitu ya. Jadi ada beberapa kunjungan yang memang seperti sudah direncanakan gitu ya. Secara tidak langsung itu seperti itu. Karena seperti yang kalian ingat, mungkin buat kalian yang sudah nonton KB Journey di episode pertama itu, yaitu mengunjungi beberapa makam raja ya, di kalau nggak salah ada di Poncokusumo kalau nggak salah gitu ya, Poncokusumo. Dan di situ juga secara tidak langsung mengantarkan Mas Iqbal itu bertemu dengan leluhurnya gitu. Terus juga ada beberapa tujuannya mereka juga yang memang memang ada maksud tertentu, dan juga ada makna setiap perjalanan mereka gitu. Begitu juga dengan episode 4 yang akan aku bahas ini gitu ya. Jadi seperti yang kalian saksikan kemarin juga di review, di pre-review yang aku buat itu, bahwa Marsha pergi meninggalkan Frisley ketika Frisley berkunjung di Malang ya, khususnya di daerah masih di Poncokusumo juga sih sebenarnya, kecamatannya Poncokusumo, dan ini ada di desa Ngadas, yaitu yang ada di Malang. Dan ya, Frisley ternyata secara tidak langsung mengantarkan Marsha bertemu dengan keluarganya gitu ya, atau juga sudah mendapatkan apa yang dicari oleh Marsha selama ini, yaitu tulang atau bagian tubuhnya yang menghilang karena dibuang ya. Jadi mungkin yang buat kalian yang baru gabung terus juga belum tahu ceritanya, kalian bisa nonton konten aku yang sebelumnya. Di situ aku jelasin gimana pertama kali Frisley bertemu dengan Marsha, terus juga visinya Marsha masih ada di dunia itu kenapa gitu. Itu ada semua aku jelasin kemarin ke kalian semua ya. Jadi buat kalian mungkin belum tahu, kalian bisa nonton video sebelumnya gitu. Oke, kita langsung aja di ceritanya, di reviewannya. Jadi selain kisah-kisah mistis, juga ada beberapa kejadian sedih, mengharukan, serem ya yang terjadi di episode 4 ini. Oke, langsung aja kita mulai, yaitu dengan video yang pertama kali diputar di episode 4 ini adalah menunjukkan beberapa perjalanannya Uncle Jody, dimulai dengan musik yang ceria gitu. Jadi bisnya melaju di beberapa jalanan begitu, terus kemudian tak lama Uncle keluar dari bis yang mewah itu, bis KB Journey, kemudian menyapa KBP lovers yang ada di rumah gitu ya, menyapa kita semua. Dan di situ Uncle Jody menjelaskan bahwa harus berganti kendaraan karena jalanan yang akan dituju di episode 4 ini benar-benar jalannya kecil dan nggak bisa dilalui oleh bis itu gitu. Kemudian tim sampai di tujuan, yaitu di Desa Tengger yang ada di Malang, dan tim di sini disambut oleh tarian-tarian, dan ada 2 kuda yang menyambut mereka. Itu termasuk adalah ritual yang dijalankan ya. Jadi tarian itu adalah termasuk ritual yang harus dijalankan sebelum menerima tamu untuk datang di desa itu gitu. Jadi ada 2 kuda yang menari tanpa ada yang mengendalikan gitu. Jadi kalian bisa bayangin ada 2 kuda yang di situ tanpa ada yang mengendalikan tuh kayak menari sendiri gitu guys. Tapi menurut mata telanjang kita, jadi aku yang ngelihatnya juga itu ya, kuda itu yang menari gitu aja. Tapi menurut pandangan dari Kang Iqbal terus juga Frisley, jadi sebenarnya kuda itu ada yang menunggangi, yaitu 2 pasang makhluk di situ.
Ada laki-laki dan perempuan di situ yang menunggangi mereka, yang mengendalikan sehingga mereka tuh terlihat seperti menari. Jadi sebenarnya kuda itu tuh kayak kerasukan sih enggak, tapi seperti dikendalikan oleh makhluk yang menunggangi kuda tersebut gitu. Jadi kuda tersebut yuk nari-nari gitu aja. Jadi tarian itu termasuk ritual yang memang sudah dilestarikan dari dulu ketika zaman kerajaan. Jadi untuk menerima tamu tuh harus ada ritual tersebut gitu. Kemudian nggak lama Uncle dan tim bertemu oleh salah satu praktisi yang ada di situ dan meminta Uncle dan Frizzly itu untuk menunggangi kuda tersebut juga. Itu artinya eh, ya memang seperti itu prosesinya ketika suku tersebut itu menerima atau menyambut tamu yang datang ke desa mereka, dan itu seperti eh, adegan waktu menyambut raja dan ratu zaman dulu. Jadi di situ Uncle dan juga Frizzly itu menunggangi kuda tersebut gitu. Jadi kudanya sepasang ya. Gitu, ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, setelah arak-arakan yang dilakukan yaitu masih dengan Uncle dan Frizzly masih menunggangi kuda, kemudian sampai di spot berikutnya, di kunjungan berikutnya yaitu di beberapa makam. Jadi ada makam leluhur yang ada di desa tersebut dan mereka harus singgah di situ karena itu termasuk ritualnya juga. Kemudian ketua adat yang ada di situ tuh menjelaskan kepada Uncle bahwa desa ini tuh bener-bener desa yang memang sudah tua banget, usianya kurang lebih sudah 100 tahun itu sebelum Indonesia merdeka gitu. Jadi memang desa ini termasuk dari bagian kerajaan Majapahit pada dulunya gitu guys. Jadi emang udah lama banget dan tradisinya memang masih kental banget di desa itu guys. Dan desa itu tuh selalu selamat dari penjajahan tentara Belanda zaman dulu. Jadi pada masa penjajahan kolonial Belanda zaman dulu tuh eh, desa ini adalah satu-satunya desa yang tidak terjajah pada zaman dulunya gitu ya. Karena menurut cerita, ini cerita dari leluhur yang ada di situ gitu ya. Kemudian juga dicocokkan dengan ceritanya Frizzly dan Kang Iqbal yang juga sudah melihat dari segi apa ya, anak indigo atau kemampuannya mereka memang memiliki sixth sense gitu ya. Dan mereka melihat visualnya itu adalah seperti desa ini tuh seperti memiliki kubah atau benteng besar gitu ya, yaitu benteng goib yang itu membuat dulunya tentara Belanda itu kebingungan dan linglung ya ketika mau datang atau menyerbu desa ini, karena yang mereka lihat itu kayak hutan belantara, kemudian ada asap yang menutupi desa tersebut sehingga tentara-tentara Belanda itu tidak melihat jika sebenarnya desanya itu ya memang ada di situ, tapi karena ada portal, bukan portal sih sebenarnya, kalau kayak bumi itu kayak ada atmosfer yang melindungi dari hantaman-hantaman meteor gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi dari mata penglihatannya anak indigo seperti Frizzly dan juga Mas Iqbal itu, jadi ya seperti ada benteng yang melindungi mereka begitu, sehingga musuh ketika itu tidak melihat, terus dibuat linglung dan bingung gitu. Dan itu juga sudah diakui oleh tentara Belanda zaman dulu, karena ketika mereka beberapa kali mau menyerang itu selalu gagal-gagal gitu. Dan tentara Belanda juga mengakui jika desa tersebut memang memiliki kekuatan atau memang orang-orang atau leluhur-leluhur zaman dulu di situ yang memiliki ilmu yang kuat gitu. Oke, kemudian setelah mereka mengunjungi makam leluhur yang ada di desa tersebut, desa Ngadas ya namanya. Kemudian mereka melanjutkan ke spot berikutnya atau kunjungan mereka berikutnya. Tapi sebelum itu mereka diharuskan memakai seperti selendang, tapi juga seperti baju adat juga mungkin di situ ya, karena dipakaikan di bahu-bahu mereka gitu. Nanti akan kasih lihat visualnya. Nah, kemudian mereka mengunjungi salah satu tempat yang tempat ini memang disucikan dan sakral banget gitu ya. Menurut ketua adat yang ada di situ dan juga dikonfirmasi oleh Frizzly dan Max Iqbal karena atmosfernya juga kuat banget yang dirasakan oleh mereka katanya gitu. Jadi tempat ini itu namanya Petra. Jadi tempat ini tuh tempat penyucian ketika warga atau manusia yang meninggal kemudian harus disucikan di tempat itu untuk melebur atau memisahkan ya mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Jadi kalau orang Bali itu seperti melukat ya, jadi menghilangkan energi-energi negatif yang ada di tubuh orang tersebut. Jadi contohnya mungkin kayak kita gini, mungkin ada energi negatif yang mengikuti kita. Ketika kita masuk di tempat itu otomatis
energi negatif yang melekat atau menempel di tubuh kita tuh otomatis lepas sendiri gitu, melebur di tempat itu. Jadi itulah tempat penyucian gitu ya. Itu kenapa tempat itu sangat sakral dan tempat yang disucikan untuk desa Ngadas ini. Seperti visual yang kalian lihat sekarang ini. Jadi aku akan kasih lihat visualnya sebentar-sebentar. Jadi seperti itulah atmosfernya, dikelilingi oleh pohon-pohon besar, kemudian juga kabut yang menyeliputi mereka ketika berkunjung di tempat itu. Itu benar-benar suasana magis banget sih di situ guys. Kemudian setelah ketua adat yang di situ menjelaskan gitu ya, jadi tempat ini digunakan untuk itu gitu. Gak lama itu Mbak Nova ya, jadi Mbak Nova ini tiba-tiba kesurupan, disusul oleh Fahmi yang juga kesurupan. Dan Fahmi ini kesurupannya serem banget karena dia diam-diam berjalan ke tebing jurang yang ada di nggak jauh dari Petra tersebut, dan itu bikin shock banget gitu. Karena Uncle otomatis langsung mengejar si Fahmi ini yang hampir masuk ke dalam jurang. Kemudian disusul lagi dengan Mbak Nova yang kesurupan. Nggak lama juga Fadlan Pulau itu juga kesurupan di situ. Dan jadi kayak kesurupan beruntun gitu ya gitu. Jadi itu juga mencekam banget karena sebenarnya untuk kunjungan di tempat itu tuh kalau tidak ada hajat sebenarnya nggak boleh ke situ gitu. Contohnya kalau sudah ada yang meninggal baru tempat itu tuh untuk dikunjungi, karena ini tidak untuk umum ya, karena ini tempat sakral, tempat suci gitu. Jadi benar-benar kesurupan itu beruntun hingga bikin chaos, ricuh banget di situ. Dan kemudian gak lama Mas Muslim juga kesurupan di situ, kerasukan ya sosok yang ada di situ, dan uh, menyampaikan pesan bahwa tim yang ada di situ harus keluar saat itu juga. Karena itu kan tempat penyucian yang aku bilang tadi itu, ketika ada yang meninggal harus ada dibawa ke situ, kemudian ada ritual yang harus dibakar menggunakan daun apa gitu. Jadi energi negatifnya benar-benar disimpan dan dikumpulkan di situ. Jadi kalian bisa bayangkan ada berapa makhluk negatif yang ada di situ ya. Jadi dari beberapa orang yang sudah meninggal sebelumnya gitu di situ guys gitu. Kemudian Mbak Nova benar-benar kesurupan yang luar biasa banget dan harus dipegangin banyak tim di situ. Dan yang bikin kaget banget ketika Mbak Nova itu kesurupan dan tubuhnya tuh kelempar ke atas gitu. Jadi seperti visual yang kalian lihat sekarang ini, itu Mbak Nova lagi terlempar ke atas. Dia juga Mas Muslim ketika sudah menyampaikan kalian harus keluar saat ini juga dari tempat ini. Itu ketika Mas Muslim sadar itu juga Mas Muslim terlempar, hampir jatuh ke jurang juga yang ada di Petra tersebut. Itu serem banget gitu. Dan kemudian tim memutuskan harus keluar cepat-cepat dari tempat itu gitu ya. Kemudian setelah Uncle menenangkan Fahmi, kemudian menyadarkan Fahmi untuk segera keluar ke tempat itu, Frisly juga kesurupan. Frisly kesurupannya itu benar-benar parah banget karena dia menjatuhkan badannya ke bawah dan kepalanya ya sebelah kiri, nanti kalian bisa lihat nanti ya, mungkin ada visual yang aku tampilkan juga, itu sampai benjol guys. Dan ketika Frisly kerasukan itu, Frisly bertingkah aneh banget, jadi seperti melakukan tarian tangannya. Dan ternyata yang merasuki Frisly adalah sosok positif dan menghimbau untuk tim sebelum meninggalkan tempat ini harus permisi kulon nuwun dulu. Jadi sebelum Uncle keluar dan tim harus melakukan permisi kulon nuwun dulu di salah satu batu besar yang memang batu itu disucikan di situ guys gitu ya. Nah, ketika tim lagi mereview kejadian apa aja yang terjadi tadi di dalam ya. Jadi kan ada beberapa orang yang kerasukan tadi ya. Ada Fadlan, ada Fahmi, terus juga ada Mbak Nova, Kang Muslimnya juga Frisly. Mereka mereview di situ kejadiannya tadi apa aja yang dilihat gitu ya. Gitu. Begitu juga dengan Mas Iqbal ya, gitu. Nah, ketika Uncle ini mereview atau menceritakan kejadian apa aja, ada bisikan apa aja, kemudian ada penampakan apa aja, itu di situ perilakunya Frisly itu udah mulai aneh banget ya, karena dia seperti lagi linglung, kebingungan gitu. Tapi yang dirasakan oleh Uncle, yang dikira oleh Uncle itu adalah ketika karena Frisly tadi habis jatuh, kemudian mungkin dia kaget dan mungkin tenaganya habis gitu ya, itu yang dikira oleh Uncle. Tapi di situ Frisly benar-benar menunjukkan perilaku yang aneh banget, maksudnya beda dari Frisly yang sebelumnya, itu yang akhirnya bikin Uncle tuh nanya, kamu tadi kemana aja dan kamu kenapa gitu ya. Dan Frisly menjawab, enggak, aku nggak kemana-mana, tapi nggak tahu kenapa aku lagi kacau banget sama si Marsha, katanya gitu. Dan di part ini adalah part yang paling menyedihkan
terus juga gong dari episode 4 untuk KB Journey. Karena di part ini adalah detik-detik di mana Marcia itu berpisah dengan Frizzly, guys. Nah, tak lama ketika Frizzly bilang kalau aku lagi kacau banget sama Marcia, itu tiba-tiba sosok Marcia itu masuk ke dalam tubuhnya Frizzly seperti biasa, dan Marcia di situ menceritakan bahwa dia sudah menemukan tulangnya, dan ternyata rumahnya Marcia itu ada di sini, guys, yaitu di desa ini. Jadi ini benar-benar mengharukan banget untuk aku pribadi, dan ini masih terngiang banget ya rasa sedihnya semalam yang aku lihat itu, dan aku menceritakan ini juga masih kebawa emosi banget karena ini sedih banget. Kalian bisa bayangin sosok yang dari kecil, dari bayi bahkan ya, bisa dibilang seperti itu, yang terus bersama kita setiap harinya dan tahu kita itu luar dalamnya seperti apa, dan kemudian ketika kita lagi asik syuting untuk bekerja dan juga liburan gitulah istilahnya, kemudian kita diharuskan berpisah dari sosok tersebut. Dan sosok itu walaupun tak kasat mata itu sudah seperti saudaranya Frizzly sendiri ya. Kalian bisa menempatkan posisinya Frizzly bagaimana sedihnya menjadi dia gitu ya ketika harus berpisah dengan Marcia gitu. Jadi ternyata tulang yang dicari oleh Marcia selama ini itu ada di desa ini, ada di daerah ini. Itu tepatnya di Malang, untuk kecamatannya itu di Poncokusumo, kemudian desanya itu ada di Desa Nangadas gitu ya. Dan sebelumnya juga dikonfirmasi bahwa memang untuk zaman dulunya itu desa ini memang banyak banget kolonial Belanda yang tinggal di sini, dan dulunya itu memang semua daerah ini tuh perkebunan, dan itu relate ya apa yang diceritakan oleh Marcia dan juga Frizzly selama ini kepada kita semua gitu. Jadi dulu ada markas Belanda yang ada di desa tersebut, dan ternyata anggota dari kolonial Belanda itu adalah juga keluarganya Marcia yang dulu tinggal di situ. Jadi pada masa penjajahan itu. Kemudian untuk rumahnya Marcia bersama orang tuanya juga ada di situ. Itu kenapa sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, sebelum ada KB Journey, sebelum Marcia itu bertemu dengan Uncle, sebelum Frizzly itu juga kenal dengan Uncle itu, dari beberapa konten yang sudah dijelaskan oleh Frizzly bahwa memang rumahnya Marcia itu ada di Pulau Jawa, kemudian ada di tengah-tengah perkebunan. Kemudian sebenarnya Marcia itu tahu posisinya di mana, cuma Marcia itu meminta tolong kepada Frizzly untuk mengantarkan ke tempat ini. Tapi yang bikin Frizzly bingung itu tempatnya atau tepat posisinya, koordinatnya di mana itu kan bingung ya. Yang ditauin atau yang dibilang oleh Marcia itu memang ada di Pulau Jawa gitu doang. Jadi itu yang aku bilang tadi, itulah perjalanan ini tuh benar-benar ada maksud dan juga tujuan, nggak hanya semata-mata untuk bikin konten gitu ya, untuk menakut-nakuti atau menguak misteri-misteri doang, tapi memang ada tujuan di balik perjalanan KB Journey ini, yaitu salah satunya secara tidak langsung mengantarkan Marcia, dan ternyata rumahnya Marcia itu ada di sini, dan potongan kakinya Marcia atau anggota tubuhnya Marcia juga ada di sini. Bahkan keluarganya Marcia itu masih ada di desa ini gitu. Dan yang bikin haru banget itu guys, ternyata ibunya Marcia itu masih ada di sini dan menunggu Marcia itu sampai kemarin Marcia itu ketemu dengan ibunya gitu. Dan itu haru banget ya. Dan di situ ketika Marcia merasuki tubuhnya Frizzly itu izin ya kepada Uncle dan juga semua tim. Terus juga Marcia cerita bahwa sudah menemukan kakinya, tulang kakinya. Kemudian aku bertemu dengan keluargaku, ada ibuku juga, katanya gitu. Dan di situ Uncle ya dan juga Mas Iqbal ya jangan gitu. Kan nggak harus meninggalkan Frizzly sebenarnya. Tapi ya Marcia menjawab, sebenarnya tugasku untuk menjaga Frizzly itu sudah selesai, karena sebenarnya manusia dan juga bangsaku itu mau sedekat apapun itu pasti ada batasnya, kata Marcia gitu. Terus juga Marcia itu sudah mempersiapkan hal ini dari lama. Ketika Frizzly sudah mengenal Uncle yaitu Jordi Otsu, itu kenapa Marcia itu jarang pulang ke rumahnya Frizzly, terus juga lebih sering ke rumahnya Uncle. Bahkan katanya Frizzly ketika Frizzly sakit pada waktu itu Marcia nggak ada gitu. Dan itu yang bikin Frizzly itu sempat aneh ya. Itu wajar sih kenapa Marcia jadi berubah semenjak kenal Uncle gitu. Mungkin Frizzly berpikir seperti itu pada waktu itu gitu kan. Nah ternyata itu ada maksudnya guys. Jadi
Marsha mempersiapkan hal itu untuk membuat Frisly itu lebih kuat, lebih mandiri gitu. Karena kata Marsha, aku sudah mengenal Frisly dari Frisly itu bukan siapa-siapa hingga Frisly seperti sekarang, dan tugasku untuk menjaga Frisly sudah selesai. Dan eh, penjaga-penjaga kalian, kata Frisly gitu, maksudnya dari setiap orang itu kan memang ada penjaganya ya, entah dari leluhur kayak gitu-gitu. Itu kata Frisly memang nggak bisa menjaga kita itu selamanya, suatu saat juga pasti berpisah. Begitu juga dengan aku, kata Marsha seperti itu. Jadi tugasku sudah selesai, itu kenapa aku lebih sering dulunya itu ke tempat uncle. Terus juga ya membiasakan, katanya gitu, membiasakan Frisly itu sendiri tanpa Marsha. Karena kata Marsha, aku tahu Frisly itu dari kecil, dari Frisly bukan siapa-siapa, dan aku tahu kalau Frisly itu sangat penakut orangnya. Itu kenapa aku membiasakan itu, aku sering ke rumah uncle, aku jarang pulang. Bahkan pada saat Frisly sakit juga Marsha itu nggak ada gitu. Jadi bukan Marsha itu nggak ingat Frisly, tapi memang itu adalah bentuk usahanya Marsha untuk membuat Frisly itu lebih terbiasa dengan kondisi ketika nanti Marsha tidak ada gitu. Jadi sweet banget kan. Jadi kalian bisa bayangin gimana sosok Marsha yang cute kayak gitu tapi punya pemikiran yang memang seperti itu. Itu memang Marsha memang sayang banget sama si Frisly. Begitu juga Frisly ya. Jadi ini bukan antara ngomongin makhluk astral atau manusia, tapi memang ikatan batinnya mereka itu memang kuat banget gitu ya. Gitu, walaupun dunia mereka itu sebenarnya berbeda gitu guys. Jadi itu part dimana sedih banget, dan ketika Marsha itu keluar dari tubuhnya Frisly, Frisly juga sedih banget di situ, berusaha tegar. Dan ya kalau kita di posisinya Frisly, kita mungkin akan bersikap sama, antara kita merelakan karena Marsha sudah menemukan dunianya, karena itu tanahnya Marsha, itu rumahnya Marsha, dan Marsha juga bertemu dengan keluarganya, itulah kebahagiaannya Marsha. Tapi di sisi lain kita juga pasti berat ya meninggalkan sosok yang dari kecil bersama kita gitu ya. Dan akhirnya kita ketika bangun tidur atau ngapain aja yang biasa kita lihat tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi mungkin itu yang bikin Frisly sedih banget lah tentunya seperti itu. Dan situ Frisly nangis luar biasa banget. Itu tim juga nangis, ada Fadlan dan semua tim itu benar-benar sedih banget di situ guys. Kemudian setelah itu Frisly nanya kepada ketua adat yang ada di situ, apa benar Pak di sini ada markas Belanda? Karena mungkin Frisly sudah mendapatkan gambaran ya bahwa ada markas Belanda di situ. Kemudian Frisly meminta untuk berkunjung ke markas Belanda itu, yang ternyata dulunya pada zaman dulunya itu adalah lingkungan rumahnya Marsha gitu guys. Dan benar saja ketika ditanya kepada ketua adat itu, apa benar Pak di sini memang dulunya sebelum ada desa ini itu adalah perkebunan, dan itu sudah dibenarkan. Dan ketua adat itu bilang iya, di sini itu dulu perkebunan, katanya gitu. Dan akhirnya tim berkunjung ke markas Belanda tersebut dengan berjalan kaki yang harus nanjak banget naik kayak gitu. Dan di situ Frisly nggak berhenti nangis, ditenangkan oleh Aunty Kenita, dan juga beberapa tim yang lain. Di situ Uncle juga kelihatan sedih banget karena kondisi yang harus diterima oleh Frisly gitu. Jadi sebenarnya Frisly juga gak kemana-mana dan memutuskan untuk tinggal di situ, di desa itu bersama keluarganya gitu. Jadi kemungkinan besar nanti ke depannya itu Marsha juga masih bisa berkunjung ke rumahnya Frisly gitu guys. Dan ternyata itulah perjalanan dan kenapa Marsha harus berpisah dengan Frisly gitu ya. Kemudian Frisly ini pengen lihat rumahnya Marsha seperti apa bentuknya gitu, dan pengen ketemu dengan ibunya Marsha gitu. Akhirnya sampai di suatu perumahan kayak gitu, dan yang dulunya rumahnya Marsha itu sekarang sudah jadi kayak mukiman warga seperti itu. Dan ada gang kecil, ada sedikit gang kecil di samping rumah warga tersebut, dan disitulah letak dimana dulu rumahnya Marsha berdiri dengan keluarganya gitu. Dan di situ Frisly disambut oleh mamanya Marsha katanya, dan begitu juga dengan uncle yang bisa melihat mamanya Marsha di situ. Dan yang bikin sedih banget di situ, Frisly mengungkapkan juga beberapa kejadian atau mungkin firasat yang diberikan oleh Marsha kepada Frisly. Jadi sebelum melakukan perjalanan KB Journey ini ke Bromo, ke Malang,
itu Frisly sering diminta oleh Marsha, yaitu jadi Frisly dibikin oleh Marsha itu lebih suka yang manis-manis gitu ya. Kemudian yang tadinya Frisly itu nggak mau pakai aksesoris yaitu pita, itu tiba-tiba Frisly pengen pakai pita gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan Frisly ketika Frisly memakai pita kemudian makan manis-manis itu adalah si Marsha ini gitu. Jadi buat kalian ya, just for info untuk kalian, jadi ketika Marsha itu pengen sesuatu untuk dimakan itu Marsha itu merasuki tubuhnya Frisly, kemudian dengan tidak disadari Frisly itu pengen makan manis-manis, kemudian pakai pita. Itu sebenarnya yang dipengenin itu bukannya Frisly tapi Marsha yang merasuki tubuhnya Frisly. Itulah firasat yang diberikan kepada Frisly dari Marsha. Kemudian juga katanya bersikap aneh, cuek banget gitu sebelum perjalanan KB Journey ini. Jadi maksudnya Marsha yaitu membiasakan supaya ketika nanti nggak ada Marsha itu Frisly terbiasa gitu guys. Wah, sweet banget sih. Kemudian tiba-tiba Marsha masuk lagi ke tubuhnya Frisly dan berpamitan kepada Uncle dan juga tim yang lainnya bahwa tugas kita, tugas bangsa kami itu berbeda-beda, begitu juga dengan kalian punya tugas masing-masing katanya gitu, dan tugasku udah selesai katanya gitu. Dan yang bikin sedih lagi itu Frisly bilang, aku kesini berkunjung ke rumahnya Marsha, akhirnya bisa melihat rumahnya Marsha dan bertemu ibunya, tapi tidak bisa membawakan apa-apa karena aku benar-benar nggak tahu sebelumnya firasat yang disampaikan oleh Marsha itu, kenapa Marsha bersikap seperti itu, kenapa Marsha minta syaka-syaka, pengen yang manis-manis gitu. Dan aku benar-benar cuek banget dan diam selama perjalanan ke sini gitu. Dan itu yang bikin Frisly sedih ya, karena nggak bisa bawain apa yang disukain oleh Marsha gitu. Akhirnya sambil Frisly bilang ya aku siap nggak siap ya harus siap gitu dengan kondisi ini, karena memang inilah tanahnya Marsha, ini rumahnya Marsha. Marsha punya cerita di sini. Di sini adalah tempat keluarganya. Kemudian sambil melepas anting kalau nggak salah di sebelah kanannya, sambil dia bicara si Frisly ngelepas antingnya gitu, dan antingnya itu berbentuk bunga berwarna biru, aku masih ingat banget, dan bertujuan untuk meninggalkan atau menitipkan anting tersebut di salah satu gang atau tanah yang ada di situ, karena disitulah tempat Marsha tinggal, rumahnya Marsha dulu di situ gitu. Dan Frisly juga izin kepada ketua adat tersebut, boleh kan Pak aku nitip ini di sini? Oh ya silahkan katanya gitu. Akhirnya Frisly meletakkan anting berwarna biru berbentuk bunga di situ sebagai hadiah untuk Marsha guys. Itu sedih banget, sedihnya luar biasa banget ya. Bukan karena aku gampang baperan, tapi memang itu sedih banget sih. Apalagi kalian bisa bayangin itu melihat visualnya secara lengkap. Ini beda yang seperti aku ceritain, ini kan menurut cerita aku, tapi memang itu sedih, sesedih itu. Kalian bisa rasain deh nanti kayak gitu. Dan setelah itu ibunya Marsha bilang terima kasih katanya gitu, karena mungkin selama ini Frisly yang sudah menjaga Marsha ya begitu, dan akhirnya mengantarkan Marsha hingga Marsha bertemu dengan keluarganya dan bertemu dengan ibunya. Dan itulah cerita dari Marsha untuk episode 4 ini, dimana Marsha benar-benar harus tinggal di desa itu karena ada keluarganya di situ ya. Jadi untuk kemarin menurut opini aku kan karena Marsha mungkin cari sendiri, kemudian atau mungkin tanpa harus mencari tulangnya, mungkin Marsha harus memang sudah selesai tugasnya dan Tuhan mengizinkan Marsha untuk pergi ke surga gitu. Ternyata itulah jawabannya, karena memang Marsha mungkin tahu ya tujuan perjalanan KB Journey ini ke tempat itu, ke Pulau Jawa. Kemudian akhirnya Marsha bertemu dengan keluarganya ada di situ dan menemukan potongan tulangnya. Terus juga Marsha tinggal di situ gitu. Jadi nanti kedepannya sudah pasti Marsha itu bakal mengunjungi Frisly karena ikatan batin di antara mereka itu kuat banget. Dan aku yakin sih Marsha nggak begitu aja ninggalin Frisly, karena Frisly itu sudah seperti keluarganya sih menurut aku kayak gitu ya ikatannya gitu. Karena memang Marsha sendiri juga spiritnya positif, good spirit, kemudian juga Frisly memang orangnya baik gitu. Dan kemudian perjalanan masih dilanjutkan dan aku akan lanjutin di episode 2 untuk reviewan aku, dimana kejadian kecelakaan yang dialami oleh tim dan Uncle dan juga tim mengklarifikasi tentang kejadian ini, dimana
banyak kejadian di luar nalar ya, mengakibatkan tim itu masuk ke jurang sedalam berapa puluh meter itu, dan untungnya semua tim itu selamat. Dan setiap kejadian itu diceritakan dengan detail, dan aku akan lanjutkan reviewan aku di part 2. Jadi menurut kalian gimana reviewan aku? Membosankan atau enggak? Mungkin kurang apa? Kalian bisa tulis di kolom komentar, dan aku pengen tahu antusias kalian untuk episode kedua untuk tim yang jatuh ke dalam jurang itu seperti apa. Kalian masih tertarik? Kalian tulis di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, semoga reviewan ini bisa mengobati rasa penasaran kalian untuk episode 4, dan aku bisa menyampaikan ceritanya dan kalian bisa merasakan atmosfer ceritanya seperti apa kayak gitu. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, comment, and share, dan terus dukung karya Bertrand Beto Putra Onsu dan The Onsu Family kayak gitu. Sekian dulu Fred di sini, see you on my next video. Bye bye.